wabarakatuh. Kami dari 12 IPA 3 kelompok 7 akan menerangkan materi ujian praktek yaitu penyajian data. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Alia Masafiam, absen 7. Saya Made Dewi Paramita, absen 9. Saya Naila Safa, absen 27. Saya Septiana Wardari, absen 33. Nah, di penyajian data ini kita mempunyai 6 materi. Dengan saya sendiri menjelaskan materi frekuensi kumulatif dan objek. Saya sendiri menjelaskan diagram garis dan distribusi frekuensi. Saya menjelaskan materi histogram dan poligon frekuensi. Dan saya menjelaskan tentang diagram lingkaran dan diagram batang. Nah, kita masuk ke materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjelaskan tentang mengenai diagram lingkaran. Nah, di diagram lingkaran ini terdapat lingkaran, lalu dibagi menjadi 3, yaitu ada sektor lingkaran, terus lalu ada sektor lingkaran. Dan di sini juga ada sektor lingkaran. Maka diagram lingkaran sering disebut dengan diagram T, yang dimana yang masing-masing luasan yang terbagi lingkaran disebut sektor lingkaran. Karena bentuk sektor lingkaran seperti P. Lalu pada suatu diagram lingkaran, besar masing-masing sudut memiliki hubungan dengan nilai data, nilai total berdasarkan rumus berikut, yaitu rumusnya sudut sektor sama dengan nilai data per nilai total dikali 360 derajat. Langkah-langkah membuat diagram lingkaran. 1. Lingkaran total data dengan cara langkah-langkah membuat diagram lingkaran. 1. Lingkaran total data dengan cara menjumlahkan semua nilai data. 2. Sudut masing-masing sektor lingkaran dengan rumus nilai data dikali nilai total lalu dikali 360 derajat. Buatlah lingkaran lalu menjadi beberapa sektor lingkaran dengan besar masing-masing sudut sektor yang mewakili masing-masing nilai data. Lalu di sini ada lingkaran dibagi menjadi 4 dan disamakan dengan arah jarum jam. Ada 1, 2, 3, dan 4. Ini benar. Lalu kalau ini 1, 2, 4, 3 ini salah karena tidak menyesuaikan jarum jam. Lalu di sini ada soal toko buah Sukamakmur dalam 1 hari terjual buah sebagai berikut. Buah ada jeruk, melon, salak, apel. Lalu penjualnya ada 30 kilo, 50 kilo, 25 kilo. Kenapa dinamain 300 derajat itu? Kenapa memakai 300 derajat? Karena lingkaran itu adalah 360 derajat. Sudut untuk buah jeruk sama dengan 330. Kenapa dinamai 30? Karena di sini jeruk penjualannya adalah 30 kilo. Lalu dibagi 180. Nah, 180-nya itu dari sini. Lalu dikali 360-nya. 360 derajat itu kita ambil dari sini, dari rumus yang
memiliki nilai data dibagi nilai total. .180 dibagi 180 sama dengan 1. Lalu 360 dibagi 30 kilo, 50 kilo, 25 kilo, salak 60 kilo, apel 15. Nah, lalu langkah pertamanya kita hitung dari jeruk 30 lalu sampai apel 15, nah itu ditambah. Nah, hasilnya adalah 180 kilo. Ini hasilnya. Lalu langkah kedua, menggunakan rumus ini. Menggunakan rumus ini. Lalu tinggal dimasukkan saja rumusnya. Ke nilai total. Lalu dikali 360 derajat. Untuk buah salak 60 dibagi 180 dikali 360 derajat, hasilnya 120 derajat. Dan sudut buah apel sama 15 kilo dibagi 180 dikali 360 derajat, hasilnya 30 derajat. Nah, langkah ketiganya kita ambil di sini. Kita membuat lingkaran. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Titik pusat kita akan berpatokan dengan arah jarum jam. Berarti ke kiri. Setiap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Titik pusat kita akan berpatokan dengan arah jarum jam. Berarti ke kiri. Setiap menit 5 menit sama dengan 30 derajat. Nah, derajat itu kita ambil dari angka 2, 3, dari 3, 4, 5, 6. Tapi di sini 60 derajat. Lalu 100 derajatnya itu kita ambil di angka 4, 5, 6. Ini 100 derajat. Lalu ada 30 derajat. Dan
hasilnya di sini. Sekian dari kami. Dan saya melanjutkan ke materi. Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika penyajian data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan contoh soal. Data ukuran sepatu yang diperoleh dalam Salma menyebarkan paket di sekolahnya. Dari tabel tersebut kita bisa membuat diagram batang. Perhatikan langkah-langkah berikut. Buatlah sumbu, tegak, dan mendatar. Tulislah ukuran sepatu pada sumbu mendatar. Ini ukurannya. Dan banyak siswa pada sumbu tegak. Gambarlah batang pada ukuran sepatu setinggi banyaknya siswa sesuai data pada tabel. Seperti ini. Pada tabel 32 ukuran sepatu 32 cm, banyak siswanya adalah 10. Kita buat batang ukuran sepatu 32 yang banyak siswanya adalah 10. Kemudian ukuran sepatu 34 banyak siswa adalah 20. Kata perempuan yang tadi yang isi jawaban itu yang aku Kita tarik garis. Sekarang kebenaran telah terbukti. Ukuran sepatu 36 banyak siswanya 15. Nih. Berarti 36 ditarik garis. Lalu ukuran sepatu 38 banyak siswanya 25. Sedangkan ukuran sepatu siswa 42 berarti banyak siswanya banyak siswanya 20. Nah, Allah sudah mempunyai tadi, Nabi semua membuat mana Nah, seperti ini. Dan untuk ukuran sepatu siswa 42 dan banyak siswanya 5. Sampai di sini kita membahas cara menjanjikan data diagram batang. Selanjutnya ke contoh soal. Pasti pas berhenti menulis gitu. Saya Mandadia, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel distribusi frekuensi. Langkah awal yang harus kita lakukan kalau kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi atau data kelompok dengan cara mengurutkan angka-angka atau data yang telah diberikan itu menjadi berurutan dari data angka terkecil hingga data angka terbesar agar dapat mengerjakannya dengan mudah. Kalau seperti yang ada di papan tulis ini, saya sudah mengurutkan dari angka yang terkecil hingga terbesar. Nah, setelah diurutkan dari data yang ada di papan tulis ini, data yang terbesar itu ada di 88 dan data yang terkecil ada di 30. Sekarang kita tulis jangkauannya
J sama dengan X maksimal itu ada di 88. Dan X minimalnya itu ada di 30. Ini dikurang ya. 88 dikurang 30 hasilnya 58. Oke, selanjutnya kita cari banyak kelas. Di sini sudah saya tulis K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N itu banyaknya seluruh data. Di sini tuh banyaknya seluruh data ada 30 data. Di sini kita tulis 1 tambah 3,3 log N sama dengan bawahnya 1 tambah 3,3 log 30. Karena N-nya itu banyaknya data. Oke, selanjutnya 1 tambah 3 masih sama, 1 tambah 3,3. Di sini log 30 saya tulis hasilnya 1,477. 1 tambah 3,3 dikali 1,477 hasilnya ada di 5,874. Kita genapin jadi 6. Oke, selanjutnya kita di sini mencari panjang kelas interval, yaitu P sama dengan J dibagi K. Yang ada J-nya itu kita tadi sudah dapat di sini J-nya 58 dan K-nya di sini ada di sini K-nya ada 6. Jadi di sini kita tulis 58 dibagi 6 hasilnya 9,67. Oke, kita ini jadinya 10 ya. Selanjutnya di sini ada kita tulis di sini ada nilai teks matematika itu 30 dikurang 39. Jadi banyaknya angka dari 30 sampai 39 itu kita hitung dulu, oke? Di sini ada 1, 2, 3. Anjir. Udah dari sini nanti gue lanjutin. Langsung jangan lama aja, malam-malam aja. Sudah yuk, kita nganterin ke sono. Iya, kita nganterin deh. Dia udah pulang. Dia udah balik. Ya kalau enggak gue nanti aja deh ngerjain yang ini deh. Satu-satu lah. Gue yang balik pak gue deh. Nanti ini pesingin aja hilang gue capek. Bentar. Oke. Udah ya tadi? Masih lanjutkan? Ya. Berubah nggak Enggak. warnanya? Enggak. Oke, selanjutnya dari kita sudah mencari panjang kelas interval, di sini ada diperoleh tabel distribusi frekuensinya. Di sini ada nilai tes matematika, di sini ada nilai-nilainya. Kita akan mencari frekuensinya. 30 sampai 39 itu ada 2 jumlahnya. Kita tulis di sini ya, 2. 40 sampai 49 itu ada, kita hitung dulu, 1, 2, 3, 4. Ada 4, di sini kita tulis 4. 50 sampai 59 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. 60 sampai 69 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kita tulis ya di sini 10. Dan 70 sampai 79 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dan 80 sampai 89-nya hanya ada 1. Maaf kalau tulisannya agak jelek. Oke, di sini kita jumlahin 2, 4, 8, 10, 5, dan 1. Jumlahnya 30, pas. Jadi jumlah frekuensinya ada 30. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Hai guys, saya Nara Safa. Sekarang saya mau ngejelasin materi tentang histogram dan poligon data kelompok.
Jadi kita ini diberikan data yaitu berupa nilai dan frekuensi data kelompok. Ini ya gambarnya. Terus selesai kita gambar frekuensi dan data kelompoknya, kita gambarin juga poligonnya. Habis itu perhatikan batas bawah tiap kelasnya. Jadi batas bawah tiap kelasnya tuh ini ya. Ini batas bawah tiap kelasnya. Tiap batas kelasnya itu tuh dikurangin dengan 0,5. Jadi kayak gini nih. 41 dikurang 0,5. Hasilnya kan 40,5. Nanti kita taruh hasilnya tuh di sini 40,5. Terus lakuin terus menerus sampai sini. Jadi 51 kurang 0,5, 61 kurang 0,5 sampai seterusnya. Terus kita isi dulu 50,5, 60,5, 70,5, 80,5, 90,5. Habis itu kita perhatikan batas atas kelas paling bawah. Batas atas kelas paling bawahnya itu 100. Terus batas kelas paling bawahnya itu tuh ditambah 0,5. Jadi bukan dikurang 0,5 lagi. Jadi ditambah 0,5. Jadi 100 ditambah 0,5. Jadi 100,5. Ini kita taruh 100,5-nya tuh di pojok sini. 100,5. Oke. Terus kita tulisin lagi nih nilai untuk frekuensinya. Ini kan frekuensinya kita taruh di garis ini. Jadi kita isi mulai dari 3, terus 11, 15, 21, 33. Terus sekarang kita akan gambar histogramnya ya. Jadi cara gambarnya tuh dari mulai kelas pertama. Jadi kelas pertamanya itu frekuensi 13 ya. Ini kan kelas pertama nih. Kita gambar segi panjangnya tuh dari 40,5 sampai 50,5. Jadi batasnya begini sampai frekuensi 13. Terus kelas keduanya tuh dari frekuensi 11 dari 50,5 sampai 60,5. Dari 50,5 sampai 60,5 nih. Terus jenis kelasnya sampai kelas ke-5. Kelas ke-5 itu terakhir ada di frekuensi 12 ya. Sekarang kita gambar kelas ke-3 itu dari frekuensi 21 dari 60,5 sampai 70,5. Terus kelas keempat dari frekuensi 33 dari 70,5 ke 80,5. Terus terakhir kelas kelas 5 tuh dari 80,5 ke 90,5 kita taruhnya di F15 di sini kita taruhnya. Jadi gini. Nah. Terus yang terakhir dari 95 ke 100,5 kita taruh di frekuensi 3. Nih dari sini ya. Lihat ya guys. Ini yang makanya. Nah, terus setelah kita selesai ngebuat histogramnya, ini kan histogram namanya. Sekarang kita nentuin poligonnya. Jadi poligon itu merupakan garis yang melalui titik tengah. Titik tengah tuh itu nih. Ini titik tengah, ini persegi panjang. Jadi ini poligon nih. Kalau kita garisin jadinya poligon. Ini kita taruh dulu titik tengahnya di sini. Ini titik tengah. Titik tengah. Titik tengah. Terus kita ngebuat poligonnya tuh di garis sini. Dari sini ke titik tengah sini, ke titik tengah sini, ke titik tengah sini, ke titik tengah sini, ke titik tengah sini. Terus jadi kesimpulannya itu persegi panjang itu ini nih persegi panjang nih histogram. Ini histogram. Terus garisnya ini nih atau titiknya ini nih poligon. Oke, selanjutnya untuk materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai guys, jadi yang berikutnya saya Alia Masevia akan menjelaskan tentang frekuensi kumulatif dan objek. Di sini frekuensi kumulatif ada dua macam, yaitu ada kurang dari dan lebih dari. Di kurang dari ini memakai tepi atas dan lebih dari memakai tepi bawah. Di sini saya memiliki data yang terdiri dari kelas, batas kelas, dan frekuensi. Batas kelas ini batas kelas bawah dan batas kelas atas atau tepi atas atau tepi bawah. Di sini total dari frekuensi ini ada
80. Nah, di sini saya akan mencari frekuensi kumulatif kurang dari. Cara mencari frekuensi kumulatif kurang dari itu memakai tepi atas. Tepi atas kelas pertama ada 20,5. 20,5 ini memakai frekuensi kurang dari 20,5 yaitu 19. Lalu berikutnya yang di bawah yang kelas 2, tepi atas kelas kedua ada 25,5. Yang frekuensi yang kurang dari 25,5 adalah 19 tambah 15. Itu ada 34. Dan begitu juga ke bawahnya. Dan totalnya ada 80. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari dia memakai dari jumlah atas yaitu 80. Cara mencarinya, frekuensi kumulatif kurang dari itu kan pakai tepi bawah. Tepi bawah kelas pertama ada 15,5. Jadi frekuensi yang lebih dari 15,5 ada dari total 19, 15, 21, 19 dan 9. Jadi 80. Begitu juga ke bawahnya. Jika ke bawahnya tinggal dikurang 80 kurang 19 itu 61. 61 dikurang 15 itu 46. Terus dikurang lagi 25, dikurang lagi ada 9. Jadi itu cara mencari frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Yang berikutnya saya akan membuat grafik dari OGIF. Karena materi saya kan OGIF. Nah, di sini ada OGIF naik, ada OGIF turun. OGIF naik ini disebut juga OGIF positif, memakai frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau OGIF turun itu memakai frekuensi lebih dari. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang OGIF naik. Nah, di sini ada tabel data. Di sini ada frekuensi dan di sini ada nilai. Karena frekuensi kumulatif kurang dari itu memakai tepi atas. Tepi atas dari kelas pertama di sini kan 20,5 dan seterusnya. Nah, di sini ada frekuensi. Nah, frekuensi ini memakai frekuensi kumulatif yang tadi dicari. Nah, yang pertama di sini ada nilai 20,5, frekuensi kumulatifnya ada di 19. 25,5 ada di 34. Lalu di yang 30,5 ada di 55. Berikutnya ada di 71, lalu ada di 80. Ini digarisin. Nah, ini OGIF naik kayak begini. Terus kalau OGIF turun, sebaliknya dia memakai tepi bawah. Tepi bawah di kelas pertama kan 15,5. Lalu tepi bawah berikutnya 20,5 dan seterusnya. Nah, frekuensinya di sini kita memakai frekuensi kumulatif yang lebih dari yang kelas pertama itu frekuensi kumulatifnya 80, lalu berikutnya 61, lalu 46, lalu 25, yang terakhir 9. Ini tinggal di garis ini. Sudah deh. Jadi sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nah, barusan adalah materi-materi yang kami jelaskan. Semoga kalian mengerti apa materi yang kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.